Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan memenuhi tugas yang menjadi penilaian untuk ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Perdata, yang dimana menganalisis putusan perkara wan prestasi dan PMH. Jadi dimulai dari yang pertama, yaitu analisis putusan perkara wan prestasi. Jadi yang pertama ada identitas putusan dan posisi kasus. Jadi identitas putusan yaitu nomor perkaranya nomor 22 PK/PDT/2026 Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun putusan 2026 dan jenis perkara wan prestasi. Putusan ini merupakan putusan tingkat peninjauan kembali, yang dimana posisi kasus pada saat ini merupakan sengketa perdata antara penggugat dan tergugat yang terikat dalam suatu hubungan perjanjian, yang dimana tergugat memiliki kewajiban melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama, tetapi tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Akibatnya penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Kronologi singkatnya bermula di mana penggugat dan tergugat sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum. Yang di dalam perjanjian tersebut telah diatur secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Seiring berjalannya waktu, tergugat tidak melaksanakan ataupun memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjiannya, yang dimana penggugat juga telah memberikan somasi ataupun peringatan kepada tergugat agar kewajibannya dipenuhi, namun somasi tersebut tidak mendapatkan etikat baik dari tergugat. Kemudian penggugat mengalami kerugian dan merasa memiliki kerugian dan membawa perkara ke pengadilan hingga mencapai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Permasalahannya, apakah tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian? Isu hukumnya yang pertama, apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh tergugat? Dan yang kedua, apakah tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penggugat? Dasar hukum yang digunakan pada putusan ini yang pertama, pasal 1243 KUH Perdata, yang dimana kewajiban membayar ganti rugi akibat wan prestasi, debitur yang lalai memenuhi prestasinya wajib mengganti kerugian yang timbul. Yang kedua, pasal 1330 KUH Perdata, yang dimana perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Berikutnya ada pertimbangan hakim, yang dimana hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan pada perjanjian yang sah. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikat baik. Hakim juga menilai bahwa tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Tergugat juga tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki atau melaksanakan kewajiban meskipun telah mendapat somasi. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi, yaitu melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat. Amar putusan yang pertama menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi, yang kedua mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan tuntutan yang diajukan, yang ketiga menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Analisis saya sebagai mahasiswa, yang pertama, dalam putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, yang dimana dalam hukum perdata perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Unsur-unsur wan prestasi dalam putusan ini sudah terpenuhi, yang dimana adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, tidak dipenuhinya kewajiban, dan timbul kerugian bagi pihak lain. Dan juga terdapatnya somasi pada putusan ini memperkuat bukti bahwasanya tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya. Yang kedua, analisis putusan perkara perbuatan melawan hukum. Nomor putusan yaitu
999 PK garis miring PDT garis miring 2025. Nomor tahun putusan 2025, jenis perkara perdata PMH, itu perbuatan melawan hukum. Para pihak yang di sini, yang pertama pemohon PK, dahulunya ia tergugat, yang dimana ada 3 orang, yaitu Sabu, Sanca, dan ahli waris dari Subadi Jala. Yang kedua, termohon PK ataupun dahulunya penggugat, yaitu Sudirman Atapa SH. Dan yang terakhir, turut termohon juga instansi terkait, yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto. Posisi kasus dan kronologi singkat. Perkara ini merupakan perkara sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, yang dimana penggugat mengklaim bahwa tanah yang menjadi miliknya kini dikuasai oleh pihak tergugat tanpa dasar hukum yang sah atau dilakukan secara sepihak, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang dimana sang tergugat berpegang pada sertifikat hak milik yang telah diterbitkan atas nama Subadi Jala. Kronologi singkatnya bermula dari sengketa tanah di Kelurahan Taman Nyora, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah, namun tanah tersebut telah beralih kepada pihak tergugat melalui jual beli di bawah tangan. Yang dimana pada tahun 2005 diterbitkanlah sertifikat hak milik atas Subadi Jala, yang kemudian menjadi dasar penguasaan tanah oleh tergugat, yang dimana penggugat merasa dirugikan dan menggugatnya ke pengadilan. Pada proses pengadilan bertingkat, putusan berjalan dari pengadilan negeri yang menolak gugatan tersebut dan berlanjut ke pengadilan tinggi yang mengabulkan sebagiannya hingga mencapai kasasi yang menguatkan putusan tersebut. Pada tingkat PK, Mahkamah Agung juga mengabulkan permohonan tergugat dan membatalkan putusan sebelumnya. Gugatan PMH dinyatakan tidak dapat diterima ataupun ditolak. Pada permasalahan hukum di sini, itu apakah penguasaan tanah oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun tergugat telah memiliki sertifikat hak milik. Isu hukumnya di sini yang pertama, apakah jual beli tanah yang dilakukan sebelumnya sah menurut hukum? Yang kedua, apakah sertifikat hak milik yang dimiliki tergugat memiliki kekuatan hukum yang sah? Dan yang terakhir, apakah tindakan tergugat dalam menguasai tanah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum? Dasar hukum yang digunakan di sini yang pertama, pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yang dimana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti rugi. Yang kedua, pasal 1366 KUH Perdata tentang tanggung jawab karena kelalaian. Dan yang terakhir, pasal 1367 tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain di bawah pengawasannya. Di mana terdapat juga pertimbangan hakim yang dimana sertifikat hak milik menjadi bukti yang kuat. Mahkamah Agung menilai bahwa sertifikat hak milik merupakan bukti kepemilikan yang sah dan kuat karena tergugat memiliki sertifikat karena tergugat memiliki sertifikat tanah atas nama Subadi Jala, maka penguasaan tanah tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Peralihan hak tersebut juga sudah berlangsung lama, yang dimana ini memberikan kepastian hukum bagi pihak tergugat untuk memperkuat posisi hukum tergugat dalam perkara ini. Dan pada putusan ini unsur PMH tidak terpenuhi. Oleh karena itu unsur-unsur PMH yang diatur dalam pasal 1365 tidak terpenuhi. Jadi tergugat memiliki alasan hak yang sah sehingga tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Amar putusannya dan analisis mahasiswa saya yang pertama mengabulkan permohonan PK dari pemohon yaitu tergugat, yang kedua membatalkan putusan sebelumnya, dan ketiga menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.
pada analisis saya, menurut saya putusan Mahkamah Agung itu sudah tepat karena mengutamakan kepastian hukum melalui sertifikat hak milik yang menjadi bukti kuat. Tanpa bukti klaim penggugat atas tanah menurut saya lemah, karena kasus ini juga menunjukkan pentingnya proses jual beli tanah yang dilakukan secara resmi agar tidak menimbulkan sengketa. Dan menurut saya juga unsur PMH pada pasal 1365 tidak terpenuhi dikarenakan tergugat memiliki sertifikat hak milik yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, tidak adanya perbuatan melawan hukum yang terbukti. Yang ketiga, kepastian hukum telah ada melalui sertifikat yang telah diterbitkan. Dan terakhir, gugatan PMH tidak beralasankan hukum. Jadi, baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya dengan mempresentasikan tugas yang berbeda, yang dimana ini tentang akta perjanjian jual beli. Jadi, akta perjanjian jual beli di sini yang dijual belikan adalah ekskavator. Jual beli ini ataupun surat akta perjanjian jual beli ini dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2025 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor notaris dan PPAT Ibu Ratna Maharani, sarjana hukum magister kenotariatan notaris di Surabaya, dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh saya, notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Jadi yang pertama itu yang dimana Tuan Adian Saputra itu sebagai penghadap. Beliau lahir di Malang tanggal 12 Januari 1985, yang dimana beliau merupakan pekerja direktur perseorangan terbatas, bertempat tinggal di Jalan Kenangan nomor 45 Surabaya, dengan pemegang KTP nomor 3578121201850004. Dan pada surat ini dinyatakan bahwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, yaitu penghadap telah dikenal oleh saya, yaitu notaris, di mana pihak pertama menerangkan bahwa dirinya adalah pemilik sah atas benda bergerak berupa alat berat jenis ekskavator yang akan dialihkan dan dijual kepada pihak kedua dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang ekskavator; kedua, merek Komatsu tipe; yang ketiga, tipe PC 208M0; yang keempat, tahun pembuatannya tahun 2005 dengan nomor mesin KMT kurang 8821 kurang KY. Keterangan berikut: nomor 6 berwarna kuning, 7 dalam kondisi baik dan layak operasional. Jadi pihak pertama menyatakan menyerahkan kepemilikan atas ekskavator tersebut kepada pihak kedua, dan pihak kedua setuju membeli serta menerima penyerahan hak atas bangunan tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam akta ini. Pasal 1, objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah satu unit ekskavator merek Komatsu tipe PC 208M0 beserta perlengkapan standar dan dokumen pendukungnya. Pasal 2, harga dan pembayaran. Harga jual beli atas ekskavator tersebut telah disepakati sebesar Rp1.250.000.000 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Pasal 3, cara pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening milik pihak pertama sebanyak 2 tahap, yaitu uang muka sebesar Rp500 juta dan pelunasan sebesar Rp750 juta. Pasal 4, penyerahan barang. Penyerahan ekskavator dilakukan setelah pembayaran uang muka diterima oleh pihak pertama dan dituangkan dalam acara berita serah terima. Pasal 5, jaminan kepemilikan. Pihak pertama menjamin bahwa ekskavator tersebut merupakan milik sah pihak pertama, bebas dari sengketa, sita maupun jaminan kepada orang lain, dan dapat dipindah tangankan secara hukum. Pasal 7, pajak dan biaya. Segala pajak, biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya balik nama yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 8, risiko dan tanggung jawab beralih kepada pihak kedua sejak dilakukan syarat terima ekskavator. Pasal 9, kerusakan. Apabila sebelum syarat terima terjadi kerusakan akibat kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama wajib memperbaiki atau mengganti kerugian yang timbul. Pasal 10, force majeure. Para pihak pertama dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, kebakaran, perang, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan perjanjian. Pasal 11, wan prestasi. Apabila satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak memberikan teguran tertulis dalam waktu 3 hari sebelum menempuh jalur hukum. Pasal 12, pembatalan perjanjian. Perjanjian ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 13, penyelesaian sengketa yang timbul apabila sengketa para pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pasal 14. Kuasa. Pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan pengurusan administrasi terkait perpindahan kepemilikan eksavator. Pasal 15. Ketentuan penutup. Akta ini dibuat dalam rangkap asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan notaris. Para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun penipuan dari pihak manapun. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal akta ini. Di hadapan saya, notaris, dengan dihadiri saksi-saksi. Yang pertama, Doni Saputra sebagai pegawai kantor notaris. Yang kedua, Reza Maulana sebagai pegawai kantor notaris. Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para pihak, para saksi, dan saya, notaris. Baik, selanjutnya surat perjanjian gadai barang bergerak. Jadi barang yang dimaksud di sini yaitu satu unit air conditioner atau AC, pendingin ruangan. Jadi surat ini dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 bertepat di Kota Bandung dan telah dibuat ataupun disepakati suatu perjanjian gadai barang bergerak antara pihak pertama yaitu Rizky Pratama, umur 28 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Melati Indah nomor 18, Kota Bandung, nomor KTP 3215121401880007. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Dan berikutnya pihak kedua yaitu nama Fadil Ramadan, umur 42 tahun, pekerjaan pegawai swasta, alamat Jalan Anggrek Raya nomor 21 Kota Bandung dengan nomor KTP 3275092201840001, yang dimana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berikutnya, kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa pihak pertama adalah pemilik sah atas barang berupa satu unit air conditioner AC yang dijadikan objek gadai dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang yaitu AC, kedua merek Panasonic, yang ketiga tipe CS XPU 1LK, kapasitas 1,5 PK, tahun pembelian 2024, jumlah unit 2 unit. Kondisi barang baik dan berfungsi normal, yang memiliki nomor seri PNA kurang 129A kurang T1821 dan PNA kurang 129A kurang T1822. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian gadai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang dimana pasal 1, tujuan gadai. Pihak pertama menggadaikan barang bergerak merupakan unit AC kepada pihak kedua untuk memperoleh pinjaman sebesar 15 juta rupiah yang akan digunakan untuk kebutuhan usaha dan keperluan pribadi. Pasal 2, jaminan kepemilikan. Pihak pertama menjamin bahwa barang yang digadaikan adalah milik sah pihak pertama, tidak dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Pasal 3, nilai gadai. Barang sebagaimana berikut dimaksud dalam perjanjian ini disepakati bernilai 19 juta rupiah. Pasal 4, jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 8 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian dan berakhir pada tanggal 18 Januari 2027. Pasal 5, bunga. Pihak pertama sepakat memberikan bunga sebesar 3% per bulan dari nilai pinjaman selama masa perjanjian berlangsung. Pasal 6, penyerahan barang. Setelah penandatanganan surat ini, pihak pertama menyerahkan barang gadai kepada pihak kedua dalam keadaan baik beserta remote, dokumen pembelian, dan perlengkapan lainnya. Pasal 7, hak dan kewajiban pihak kedua.
Pihak kedua wajib menjaga dan merawat barang gadai dengan baik serta tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau mengalihkan barang kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak pertama. Pasal 8. Kerusakan dan kehilangan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua wajib mengganti seluruh kerugian dan biaya perbaikan barang gadai. Pasal 10. Keterlambatan pembayaran. Apabila pihak pertama terlambat melakukan pelunasan, maka dikenakan denda sebesar Rp100.000 setiap minggu keterlambatan. Pasal 11. Uang prestasi. Apabila pihak pertama tidak melaksanakan kewajibannya setelah lewat 30 hari sejak jatuh tempo, maka pihak kedua berhak menjual barang gadai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 12. Force majeure. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan perjanjian yang diakibatkan oleh keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, perang, dan kerusuhan. Pasal 14. Penyelesaian sengketa. Apabila perselisihan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Bandung. Dan terakhir, ketentuan penutup. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang bertanda tangan di bawah ini pihak pertama yaitu Rizky Pratama dan pihak kedua Fadil Ramadan serta saksi 1 Dani Saputra dan saksi 2 Reza Maulana. Jadi sekian untuk penjelasan dua bentuk perjanjian. Yang pertama merupakan surat perjanjian di bawah tangan. Jadi demikian video ini sudah selesai saya buat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester mata kuliah Hukum Perdata. Apabila banyak kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.